Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Tahun 2002, di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa, malam turun dengan hawa yang lebih dingin dari biasanya. Joko, seorang pemuda 23 tahun yang bekerja sebagai kuli bangunan, duduk di depan rumah kayunya, menikmati kopi hitam yang masih mengepul. Angin berhembus pelan menggoyangkan dedaunan di halaman. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan dengan lolongan anjing yang terdengar samar-samar. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu dalam gelap. Ketika Joko sedang larut dalam pikirannya, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari kejauhan, sosok Anto muncul, teman lama yang sudah beberapa bulan tak ditemuinya. "Jo, apa kabar?" sapa Anto menepuk bahu Joko. "Baik toh, kok tumben kesini?" Joko membalas sambil memberi isyarat agar Anto duduk di kursi bambu di sampingnya. Anto menghela napas lalu menyandarkan tubuhnya. "Aku lagi cari orang buat kerja, Jo. Ada proyek jalan kabupaten di daerah sana. Upahnya lumayan dan kerjaannya nggak terlalu berat." Mata Joko berbinar mendengar kata upah lumayan. Sejak proyek terakhirnya selesai sebulan lalu, dia belum mendapat pekerjaan tetap. Hidup di desa dengan penghasilan tak menentu membuatnya tak bisa banyak memilih. "Serius toh? Kapan mulai?" tanyanya dengan antusias. "Minggu depan. Aku butuh orang yang kuat dan gak gampang takut," jawab Anto dengan nada sedikit berbisik. Joko mengernyit. "Maksudmu?" Anto tersenyum kecil, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Joko merasakan firasat aneh. "Udahlah, yang penting kalau kamu mau langsung ikut aja. Yang lain juga gak banyak nanya," kata Anto, berdiri dan menepuk pundak Joko sekali lagi. "Besok sore aku jemput." Esok harinya, Joko sudah bersiap sejak pagi. Sebuah tas kecil berisi pakaian ganti, rokok, dan beberapa bungkus kopi instan ia bawa, persiapan untuk pekerjaan yang mungkin akan berlangsung lama. Sesuai janji, Anto datang menjemputnya sore itu dengan sebuah truk bak terbuka yang sudah berisi beberapa orang kuli lain. "Naik, Jo. Masih ada tempat di belakang," ujar Anto sambil menepuk sisi truk. Joko naik ke bak belakang, duduk di antara kuli-kuli lain yang tampak kelelahan. Beberapa dari mereka ia kenal, seperti Parjo dan Sarman, tetangga desa sebelah yang juga sama-sama bekerja serabutan. Namun, ada juga wajah-wajah asing yang tak ia kenali. Perjalanan dimulai, truk melaju melewati jalan desa yang sempit sebelum akhirnya memasuki jalur tanah berbatu yang membelah hutan. Sinar matahari sore yang tersisa mulai meredup di balik rimbunnya pepohonan. Jalan berkelok tajam membuat truk berguncang keras setiap kali melewati tanjakan atau lubang dalam. "Jauh ya, toh?" tanya Joko sambil berpegangan pada sisi bak agar tidak terpelanting. Anto, yang duduk di depan bersama sopir, menoleh sekilas. "Iya, proyek ini di dataran tinggi, dekat hutan. Tempatnya masih sepi." Joko mengangguk paham. Di dalam pikirannya, ia mulai membayangkan betapa beratnya pekerjaan membangun jalan di tempat yang terpencil seperti itu. Setelah hampir 5 jam perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka di antara pepohonan tinggi. Cahaya matahari yang tersisa mulai meredup, menciptakan suasana suram yang terasa menusuk. Di depan mereka, terlihat beberapa barak kayu sederhana yang didirikan sebagai tempat tinggal para pekerja. Cahaya lampu minyak dari dalam barak berpendar samar, memberi kesan seolah tempat itu terisolasi dari dunia luar. Joko turun dari truk, meregangkan tubuhnya yang kaku. Ia melirik sekeliling memperhatikan bahwa lokasi proyek ini benar-benar terpencil. Hanya ada hutan lebat di sekelilingnya dengan suara burung hantu dan serangga malam yang mulai terdengar. Seorang pria berusia sekitar 50-an, berbadan besar dengan wajah keras, mendekati mereka. Dari caranya berjalan dan sorot matanya yang tajam, Joko bisa menebak bahwa pria ini adalah mandor proyek. "Kalian baru sampai?" suaranya berat dan dalam. "Iya, Pak Karso," jawab Anto dengan sedikit hormat. Mandor Karso mengamati mereka satu persatu sebelum akhirnya berkata, "Besok pagi mulai kerja. Istirahat dulu malam ini. Tapi ingat, jangan ada yang keluyuran ke dalam hutan, paham?" Para pekerja saling pandang. Ada yang mengangguk pelan, ada yang sekadar diam. Joko merasakan sesuatu yang ganjil dalam nada bicara mandor itu. Seolah ada sesuatu di dalam hutan yang seharusnya tidak mereka ganggu. Malam semakin larut,
Di dalam barak, suasana sunyi hanya dipecah oleh suara dengkuran dan langkah kaki pekerja yang sesekali bergeser dalam tidur. Namun, Joko sulit memejamkan mata. Malam semakin larut. Di sebuah ruangan kecil di dalam barak utama, beberapa orang duduk mengelilingi meja kayu yang dipenuhi kertas gambar, cetak biru proyek, dan lampu minyak yang berkelap-kelip. Mandor Karso duduk di kursi kayu usang di ujung meja. Kedua tangannya bertaut di depan dada, matanya menyapu wajah-wajah yang hadir di ruangan itu. Di sebelahnya, Doni, pria berusia sekitar 35 tahun dengan tubuh kurus dan mata cekung, duduk dengan tangan menggenggam pensil, mengetukkan ujungnya ke atas kertas, menandakan pikirannya yang sibuk. Selain mereka, ada dua orang arsitek muda dari kota yang ditugaskan langsung oleh pihak pengembang untuk mengawasi proyek jalan ini. Mereka terlihat lelah namun tetap serius menanggapi setiap instruksi. Jalan utama harus selesai dalam 2 bulan, kata Karso dengan nada tegas. Kita nggak bisa molor. Kalau cuaca buruk atau tanah longsor jadi masalah, kita harus cari solusi cepat. Salah satu arsitek, pria berkacamata bernama Herman, menghela napas. Pak Karso, saya paham urgensinya, tapi lokasi proyek ini terlalu dekat dengan hutan. Tanahnya masih labil dan beberapa pekerja lokal bilang ada sesuatu yang harus diperhatikan sebelum mulai pengerjaan besar. Karso menatapnya tajam. Jangan mulai omong kosong, ujarnya dingin. Aku nggak mau dengar cerita takhayul. Yang penting proyek ini jalan terus. Itu saja. Herman menelan ludah, tapi tidak membantah. Suasana ruangan terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai. Tak lama, rapat selesai. Para arsitek keluar lebih dulu, disusul beberapa pengawas proyek. Ketika ruangan sudah sepi, Doni tetap duduk di tempatnya, tak beranjak. Ia menoleh ke arah Karso, lalu berbisik, semua persiapan sudah siap, Pak. Karso mengangkat wajahnya, menatap Doni dengan ekspresi sulit ditebak. Bagus, jawabnya singkat. Doni melanjutkan, anak-anak sudah tahu tugasnya. Mereka bakal jalan malam ini buat memastikan semuanya siap sebelum mulai kerja besok. Kita harus bergerak cepat. Pak Karso mengangguk pelan, lalu menarik napas dalam-dalam. Kamu awasi baik-baik, Don. Jangan sampai ada yang curiga. Dan yang paling penting, Karso menatap Doni dengan tatapan tajam. Hati-hati, kalau ada yang keluar jalur, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Doni mengangguk, wajahnya tetap datar, seolah sudah paham betul makna perintah itu. Di luar, angin malam berhembus pelan, menggetarkan dedaunan di sekitar barak. Hutan di sekeliling mereka seakan mengamati, menunggu sesuatu terjadi. Di dalam barak pekerja yang sempit dan pengap, suara dengkuran dan desah napas para kuli terdengar samar, berpadu dengan bunyi serangga malam dari luar. Lampu minyak di sudut ruangan sudah hampir padam, menyisakan kelap-kelip redup yang menari di dinding kayu. Joko berbaring di atas dipan kayu tanpa kasur, tapi matanya tetap terbuka. Rasa kantuk tak kunjung datang. Ada perasaan aneh yang mengusik hatinya sejak ia tiba di tempat ini. Sebuah firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Angin malam bertiup membuat daun-daun di luar bergesek satu sama lain, menghasilkan suara samar seperti bisikan. Joko menarik napas panjang, mencoba mengabaikannya. Namun tepat saat ia hendak memejamkan mata, sesuatu di ujung pintu menarik perhatiannya. Bayangan hitam besar. Joko menahan napas. Sosok itu berdiri diam di ambang pintu barak, seperti tengah mencari sesuatu. Matanya, 2 titik merah menyala dalam gelap, menyapu seluruh ruangan. Nafasnya berat, dalam seperti geraman makhluk buas yang menahan amarah. Darah Joko terasa membeku. Tangannya gemetar saat ia perlahan menarik selimutnya, berusaha menyembunyikan diri di bawahnya. Jantungnya berdebar kencang, nyaris membuatnya sulit bernapas. Dari balik selimut, ia masih bisa mendengar suara langkah berat mendekat. Lantai kayu berderit pelan setiap kali sosok itu bergerak. Duk, 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 duk. Langkahnya terhenti. Joko bisa merasakan keberadaannya begitu dekat. Ia menahan napas, takut suara sekecil apapun akan menarik perhatian makhluk itu. Namun dalam keheningan yang mencekam, ia mendengar sesuatu. Suara napas kasar yang sangat dekat. Persis di sisi dipannya. Joko menutup matanya erat-erat berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi kemudian, ia merasakan sesuatu yang dingin, sesuatu yang basah, menetes ke tangannya. Joko hampir menjerit, tapi ia menggigit bibirnya sendiri, menahan suara ketakutan yang ingin meledak dari tenggorokannya. Ia tak berani membuka mata dan melihat apa yang ada di hadapannya. Lalu suara itu terdengar lagi, pelan, dalam, serak, saudah. Joko langsung merasakan tubuhnya kaku.
Kemudian seketika angin berhembus kencang dari luar. Pintu barak berderak seolah ada kekuatan tak terlihat yang berusaha menerobos masuk. Dan lalu segalanya hening. Hanya suara jangkrik yang kembali terdengar. Dengan tangan gemetar, Joko perlahan menarik selimutnya sedikit ke bawah. Tak ada siapa-siapa. Tak ada bayangan besar. Tak ada mata merah menyala. Tapi di lantai kayu di samping dipannya, ada bercak basah berwarna hitam pekat. Joko tak tahu itu apa, dan ia juga tak mau tahu. Yang pasti, malam ini ia sadar satu hal. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar proyek jalan di tempat ini. Dan sesuatu itu sedang mencari sesuatu atau seseorang. Pagi itu, matahari mulai menampakkan sinarnya di balik pepohonan tinggi, menciptakan garis-garis cahaya keemasan di antara kabut tipis yang masih menggantung di udara. Udara pagi di dataran tinggi ini terasa dingin, menyisakan embun di dedaunan dan tanah yang masih lembab setelah malam panjang. Namun bagi para pekerja proyek, tak ada waktu untuk menikmati pagi. Pukul 08.00 tepat, suara perintah dari Mandor Karso menggema di sekitar lokasi. Para kuli segera beranjak, mengangkat alat-alat mereka dan bersiap memulai pekerjaan hari itu. Joko berdiri di tepi jalan tanah yang akan diaspal, masih merasa lelah karena kurang tidur. Matanya sedikit merah, pikirannya masih dipenuhi bayangan mengerikan dari kejadian semalam. Namun, ia tak berani membicarakannya kepada siapapun. Jo, bantu aku bawa drum aspal ini. Suara Anto membuyarkan lamunannya. Joko mengangguk dan segera membantu Anto menggulingkan drum besar berisi aspal cair ke dekat tempat pembakaran. Beberapa pekerja lain sudah menyalakan api, bersiap untuk memanaskan aspal yang akan dituangkan ke jalan berbatu. Panas dari api unggun yang digunakan untuk membakar aspal mulai terasa menyengat. Asap hitam pekat mengepul ke udara, menyatu dengan bau khas aspal yang mendidih. Beberapa pekerja lainnya membersihkan jalur dengan sekop dan cangkul, menyingkirkan batu besar dan akar pohon yang masih menonjol di tanah. Joko mengelap keringat di dahinya, lalu menoleh ke arah Anto. "Toh, tempat ini aneh ya?" tanyanya setengah berbisik. Anto menoleh sekilas, lalu mendekat sedikit. "Maksudmu?" Joko ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Semalam aku lihat sesuatu di barak." Wajah Anto seketika berubah serius. Ia menatap Joko dengan mata tajam lalu berbisik, "Jangan banyak omong, Jo. Kita di sini cuma kerja. Anggap aja nggak ada apa-apa." Joko mengernyit. "Tapi toh..." Anto memotong dengan suara lebih tajam. "Dengar, Jo, aku udah pernah kerja di proyek kayak gini sebelumnya. Yang penting, kerja, terima upah, pulang." Joko terdiam. Sikap Anto yang tiba-tiba berubah membuatnya semakin curiga. Seolah ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh para pekerja lama di sini. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari sisi lain proyek. Para pekerja langsung menoleh ke arah sumber suara. Seorang kuli bernama Sarman jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar hebat. "Ada apa?" Mandor Karso berlari mendekat. Sarman menunjuk ke tanah dengan wajah ketakutan. "Tanah ini ada yang dikubur di sini." Suaranya bergetar. Semua orang yang berada di dekatnya langsung mundur. Beberapa pekerja yang membawa cangkul mulai menggali tanah di sekitar tempat Sarman menunjuk. Tak butuh waktu lama sebelum sesuatu yang terkubur mulai terlihat di bawah permukaan. Sebuah tengkorak manusia. Tengkorak itu masih tertanam di tanah, sebagian tertutup oleh akar pohon yang melilitnya. Tulang-tulang lain mulai bermunculan di sekitarnya, seolah tanah ini bukan sekadar tanah biasa, melainkan kuburan massal yang selama ini tersembunyi. Beberapa pekerja langsung melangkah mundur dengan wajah ngeri. Bisik-bisik ketakutan mulai terdengar di antara mereka. Mandor Karso mengamati dengan tatapan tajam sebelum berkata tegas, "Sudah, jangan panik. Ini mungkin kuburan lama. Bukan urusan kita. Terus kerja." Namun, Joko melihat sesuatu yang lain. Di antara asap tipis yang mengepul dari aspal panas, di balik pohon besar di ujung jalan, ada sosok yang berdiri diam, tinggi, hitam, bermata merah menyala, dan kali ini Joko yakin sosok itu sedang tersenyum kepadanya. Udara mendadak berubah, angin berembus semakin kencang, membuat debu dan dedaunan kering beterbangan. Suara gemerisik dari pepohonan di pinggir proyek semakin jelas, seperti ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Joko merapatkan jaketnya, berusaha mengabaikan firasat buruk yang makin kuat di dadanya. Beberapa pekerja lain tampak saling pandang, seolah mereka juga merasakan hal yang sama. Suara gemuruh keras menguasai kepala pekerja. Sebuah pohon besar di tepi proyek tiba-tiba tumbang tanpa sebab jelas menghantam salah satu pekerja yang berdiri tak jauh dari sana. Jeritan kesakitan menggema membuat semua orang langsung berlari ke arah kejadian. Joko dan Anto bergegas mendekat.
Di bawah batang pohon yang besar dan berat, seorang pria tergeletak dengan wajah pucat. Kakinya terjepit batang kayu, darah mulai mengalir dari luka di pahanya. "Ini gimana bisa tumbang tiba-tiba?" seru salah satu pekerja dengan wajah panik. "Jangan banyak omong, angkat dulu batangnya." Mandor Karso berteriak, ekspresi wajahnya tetap keras dan tegas. Beberapa pekerja langsung berusaha mengangkat batang kayu itu. Namun beratnya luar biasa, seolah ada sesuatu yang menahannya tetap di tempat. Joko ikut mendorong dengan sekuat tenaga, tetapi batang kayu itu seakan menempel di tanah. Pria yang tertindih mulai menangis kesakitan. Nafasnya tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Tolong, sakit," isaknya lirih. Joko menggertakkan giginya. Otot-otot tangannya bergetar karena menahan tenaga yang ia keluarkan. Namun, batang kayu itu masih sulit digeser. "Lagi, tarik kuat-kuat," teriak Doni yang juga ikut membantu. Dengan usaha terakhir, belasan pekerja serempak mengangkat batang kayu itu dengan seluruh tenaga mereka. Perlahan-lahan, batang pohon itu mulai terangkat sedikit demi sedikit. Sarman dan beberapa pekerja lain segera menarik pria yang terjepit keluar. Begitu ia berhasil ditarik, kakinya terlihat bengkak dengan darah mengalir deras. Mandor Karso menatap luka itu dengan ekspresi datar sebelum akhirnya berkata, "Cepat bawa dia ke rumah sakit." Doni segera memanggil sopir untuk menyiapkan truk kecil yang biasa digunakan mengangkut material proyek. Dengan cepat, beberapa orang membantu mengangkat pekerja malang itu ke atas truk. Wajahnya masih berpakitan, bibirnya gemetar, seperti lagi kata sesuatu, tanpa si keluar. Joko perhatikan ekspresi Brad. Ada sesuatu yang aneh. Bukan sekadar kesakitan, tapi juga ketakutan. Seakan ia melihat sesuatu yang mengerikan saat pohon itu menimpanya. Namun, sebelum Joko sempat bertanya lebih jauh, truk itu sudah melaju pergi, meninggalkan debu yang berhamburan di udara. Mandor Karso berdeham lalu berkata dengan suara dingin, "Sudah, kembali kerja. Jangan banyak omong. Ini hanya kecelakaan biasa." Joko menatapnya dengan kening berkerut. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, menyisakan cahaya oranye keemasan yang menyelimuti lokasi proyek. Udara masih hangat dengan sisa bau aspal yang baru dituangkan, bercampur dengan aroma tanah dan debu yang berterbangan. Setelah seharian bekerja keras di bawah terik matahari, para pekerja akhirnya diperbolehkan beristirahat. Joko berjalan perlahan menuju barak, tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya masih terus dipenuhi kejadian aneh yang terjadi hari ini. Bayangan bermata merah yang ia lihat, pohon yang tiba-tiba tumbang, dan terutama perasaan mencekam yang seakan tak mau hilang dari dadanya. Di dalam barak, beberapa pekerja langsung merebahkan diri di atas dipan kayu seadanya. Yang lain memilih untuk mandi di pancuran sederhana yang dibangun di dekat barak. Air dingin dari pegunungan menjadi penyegar setelah seharian berkeringat. Di sudut barak, beberapa orang berkumpul sambil mengisap rokok dan berbincang pelan. "Aku udah bilang, proyek kayak begini pasti ada tumbalnya," kata seorang pria tua bernama Pak Lejo yang sudah berpengalaman bekerja di berbagai proyek pembangunan. Anto yang duduk di dekatnya mendengus pelan. "Maksudmu gimana, Pak?" Pak Lejo menghembuskan asap rokoknya ke udara. "Nggak mungkin proyek besar kayak gini jalan mulus tanpa ada pembukaan jalan. Kamu pikir kenapa tiba-tiba ada pohon tumbang, kenapa kerjaan kita selalu kena gangguan aneh? Itu tandanya sesuatu sedang menagih." Joko yang baru maninas kat kampung mendengar positif pain tuh. "Menagih apa?" Pak Lejo menoleh padanya dengan tatapan serius, menagih tumbal. Suasana di dalam barak seketika berubah hening. Beberapa pekerja yang tadinya mengobrol langsung diam, wajah mereka menunjukkan ketidaknyamanan. "Saya pernah kerja di proyek jembatan di selatan," lanjut Pak Lejo dengan suara lebih lirih. "Waktu itu, tiap malam ada pekerja yang hilang. Ada yang katanya kesurupan, ada yang ketemu mayat di sungai, dan akhirnya Mandor diam-diam bawa orang pintar buat menyelesaikan masalah itu." "Menyelesaikan gimana?" tanya Anto, mulai terlihat penasaran meski nadanya masih skeptis. Pak Lejo menghela napas, menekan rokoknya di lantai barak. "Ada satu orang yang dipilih, entah sengaja atau kebetulan. Begitu dia menghilang atau meninggal, proyek langsung lancar. Aku yakin proyek jalan ini juga begitu." Joko merasa bulu kuduknya meremang. Ia ingin menyangkal, tapi firasat buruk yang ia rasakan sejak datang ke sini seakan menguatkan cerita Pak Lejo. Tiba-tiba, seorang pekerja bernama Sardi berlari masuk ke dalam barak dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat, matanya membelalak ketakutan. "Warto,
katanya dengan suara terputus-putus. Warto meninggal. Joko dan Anto langsung berdiri. Apa? Sardi mengangguk cepat. Baru aja ada kabar dari rumah sakit. Katanya Warto sempat sadar sebentar, terus dia mengigau aneh. Nyebut-nyebut sesuatu, katanya ada yang narik dia. Terus tiba-tiba jantungnya berhenti. Barak langsung dipenuhi bisik-bisik panik. Beberapa pekerja tampak ketakutan, sementara yang lain hanya diam dengan wajah tegang. Pak Lejo mengusap wajahnya, matanya menerawang kosong. Sudah dimulai, gumamnya. Joko menelan ludah. Langkah berat terdengar dari luar barak. Para pekerja yang masih larut dalam pembicaraan mendadak terdiam ketika sosok Doni muncul di ambang pintu. Wajahnya tetap tenang, tapi ada sorot tajam di matanya. Menandaikan ia harus space obrolan mereka. Apa-apaan ini? Ngobrol soal hal yang gak ada hubungannya sama kerjaan? Suaranya dalam, penuh tekanan. Pak Lejo mendesah pelan, sementara pekerja lain saling pandang, tak ada yang berani menjawab. Doni melangkah masuk lebih jauh. Dengar baik-baik, katanya, menatap satu persatu wajah para pekerja. Saya tahu kalian semua kaget dengan kejadian hari ini, tapi pekerjaan harus tetap jalan. Yang terjadi tadi sudah ditangani, semua jadi tanggung jawab perusahaan. Joko mengepalkan tangannya. Tapi Pak, Warto, cukup. Cukup, Doni memotong tegas. Kita di sini untuk kerja, bukan buat percaya tak hayul. Ia menatap Joko tajam, lalu beralih ke semua pekerja lain. Mulai sekarang, nggak ada lagi obrolan aneh-aneh soal tumbal, soal makhluk halus, atau apapun itu. Fokus kerja. Besok kita mulai lebih pagi dan saya nggak mau dengar ada yang ngeluh. Hening, tak ada yang berani membantah. Setelah memastikan semua orang mengangguk paham, Pak Doni berbalik dan berjalan keluar barak. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia sempat melirik sekilas ke arah Joko, tatapan yang sulit diartikan. Setelah Doni pergi, suasana di barak masih tegang. Beberapa pekerja memilih diam, sementara yang lain berusaha mengalihkan pikiran mereka dengan merokok atau ngopi. Sementara itu, di ruangan Pak Mandor, Doni masuk dengan langkah cepat. Pak Karso sudah menunggunya di belakang meja kayu besar, wajahnya tetap dingin seperti biasa. Sudah saya bereskan, kata Doni tanpa menunggu pertanyaan. Mereka nggak akan banyak bicara lagi soal tumbal. Pak Karso menatap Doni lama lalu mengangguk. Bagus, kita nggak boleh sampai kehilangan pekerja lain. Kalau mereka mulai takut, proyek ini bisa terhambat. Doni menghela napas. Tapi ini mulai sulit, Pak. Kejadian hari ini terasa seperti peringatan. Pak Karso menyandarkan tubuhnya ke kursi. Saya tahu. Hening sejenak. Di luar suara jangkrik mulai terdengar. Doni menatap meja ragu sebelum berkata, Pak, kita benar-benar harus terusin ini. Pak Karso menajamkan tatapannya. Kamu tahu jawabannya? Doni mengangguk pelan. Iya, saya tahu. Malam semakin larut. Suasana di sekitar proyek sudah sunyi. Hanya sesekali terdengar suara ranting kering yang patah diinjak atau gesekan dedaunan tertiup angin. Di kejauhan, suara jangkrik dan burung hantu menambah kesan mencekam di tengah gelapnya malam. Pak Karso dan Doni berjalan menyusuri jalur setapak menuju hutan. Langkah mereka terukur seakan sudah terbiasa melewati jalur itu. Cahaya dari senter kecil di tangan Doni sesekali menyorot ke kanan dan kiri, memperlihatkan batang-batang pohon tinggi dan akar-akar besar yang menjulur di sepanjang jalan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah pohon beringin besar. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan pohon-pohon lain di sekitarnya. Akar-akar menggantung dari cabang pohonnya, menyerupai tirai alami yang menambah kesan angker. Di bawah pohon itu berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian serba hitam. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam seperti menembus kegelapan malam. Ia tak membawa alat atau peralatan ritual mencolok, hanya sebuah tongkat kayu hitam yang digenggam di tangannya. Pak Karso melangkah mendekat. Semua sudah siap, Iro? Dukun Iro mengangguk perlahan. Sudah, kita bisa mulai sekarang. Doni menelan ludah, merasa sedikit tidak nyaman. Ini bukan pertama kalinya ia menyaksikan ritual seperti ini, tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Sejak tadi, udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dukun Iro menancapkan tongkat kayunya ke tanah, lalu duduk bersila di depan pohon beringin. Ia mulai merapal mantra dengan suara lirih, namun nadanya semakin lama semakin keras. Kiwa Tego Sakti. Suaranya bergema aneh di dalam hutan yang sunyi. Angin mendadak berkencang, daun-daun di sekitar mereka berguguran. Pak Karso dan Doni tetap berdiri diam.